Sakit hatinya kepada istri, sampai akhirnya pada Rabu dini hari pelaku menghabisi nyawa korban. Kita sudah mendengar berita dan melihat video ini. Seorang suami yang menghabisi nyawa istrinya, lagi-lagi karena cemburu. Sudah berapa banyak ya suami yang dengan mudahnya untuk membunuh istrinya hanya karena emosi. Entah bagaimana ya, awal pertemuan suami dan istri yang suaminya itu dengan mudahnya untuk melenyapkan istrinya. Dari mulai mereka bertemunya bagaimana, kemudian tumbuh rasa suka, rasa sayang, rasa cinta, membangun rumah tangga sekian lama. Tetapi ketika ada masalah, dengan mudahnya untuk menghabisi pasangan hidupnya. Seolah-olah nyawa seorang istri itu tidak ada harganya. Sudah sama seperti binatang. Padahal kalau ada masalah, bisa dibicarakan secara baik-baik. Tidak dengan harus menghabisi nyawa. Kita tahu permasalahan yang dihadapi oleh suaminya ini. Karena cemburu. Karena istrinya dianggapnya berselingkuh. Kita tidak tahu kebenarannya. Apakah benar istrinya berselingkuh atau hal yang lain. Dia juga mengatakan di hadapan polisi, dia ingin supaya istrinya itu merajut kembali hubungan baik dengan dirinya. Namun istrinya menolak. Itu pengakuan si pelaku ini. Tapi kalau istrinya menolak, kan tidak harus menyelesaikan masalah dengan cara membunuh. Itu bukan penyelesaian masalah. Itu merugikan orang lain, merugikan pihak yang dibunuh itu. Dan merugikan diri sendiri. Setelah membunuh, toh sembunyi juga kan. Itu namanya pengecut. Mana ada orang yang melakukan kejahatan, apalagi pembunuhan, yang tidak ketahuan, tidak tertangkap. Kalau larinya, sembunyinya, ya tidak jauh-jauh. Kecuali di dasar lautan sembunyinya, baru tidak ketahuan sama polisi. Tapi herannya ya, suami-suami yang membunuh istrinya itu, apa tidak ingat ya bagaimana hubungan mereka dalam rumah tangga. Kok tiba-tiba kalau ada permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan baik. Tidak bisa mengendalikan emosi. Sebenarnya kalau dibicarakan secara baik-baik, tidak akan terjadi pembunuhan, menghabisi nyawa, penganiayaan. Tidak akan ada. Ini semuanya langsung bunuh. Sama seperti membunuh binatang. Dengan binatang aja kita sayang. Ini dengan istri sendiri. Dikiranya setelah membunuh, sembunyi, gak ketahuan. Gak bisa, kecuali sembunyinya di dasar lautan sana. Tenggelamkan diri. Baru mungkin tidak ketemu. Karena mungkin dimakan hiu. Tapi herannya ya, walaupun pelaku kejahatan itu selalu tertangkap, tapi gak jera-jera melakukan kejahatan. Dan melakukan kejahatan itu dalam rumah tangganya sendiri. Dengan istrinya sendiri. Dan setelah kejadian ini pun, harusnya ya, suami-suami itu belajar mengontrol emosi. Supaya jangan terjadi hal-hal yang
merugikan diri sendiri dan orang lain, menghilangkan nyawa. Ingat, walaupun yang dibunuh itu istrimu sendiri, tetap kamu harus mempertanggungjawabkannya di dalam bui. Berani berbuat, berani bertanggung jawab.